Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Herawati dengan NRP 204741061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi domain Laplace atau yang disebut dengan domain S. Nah, untuk di sini ada contoh. Kita mengambil contoh sinyal xt sama dengan e pangkat 3t u kali t, yang dimana perhitungan ini menggunakan diintegralkan, yang dimana hasilnya akan menguji sinyal asli yang tadi, dimana sinyal aslinya yaitu e pangkat 3t. Nah, dengan mengalihkannya pada setiap sinyal eksponensialnya, lalu menjumlahkan hasilnya. Kemudian untuk hasil yang lebih sederhananya adalah X1 sama dengan 1 per S min 3. Namun, konvergen ini hanya bisa apabila RE S min 3 lebih dari 0. Yang dimana area ini sering disebut dengan ROC atau Region of Convergence. Yang dimana ini merupakan sebuah syarat agar hasil dari integral tadi tidak menjadi tak hingga. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai ROC atau Region of Convergence. Nah, contohnya di sini ada XT sama dengan 3E pangkat 2T UT min 2E pangkat min T UT. Pada ROC totalnya ini merupakan sebuah irisan dari ROC pada masing-masing komponen, yaitu apabila RE lebih besar dari 2. Kemudian untuk hasil transformasinya yaitu XS sama dengan S plus 7 per S min 2 kali S plus 1. Yang dimana penyebutnya yang berupa S min 2 dikali S plus 1 ini merupakan sebuah pol atau kutub. Lalu untuk pembilangnya yaitu S plus 7 itu merupakan 0 atau 0. Nah, pol sendiri atau kutub merupakan sebuah titik bahaya di mana sistem ini merupakan sebuah titik yang tidak stabil. Sedangkan untuk titik zeronya yaitu di pembilang itu merupakan sebuah titik di mana respon sistem bisa menjadi 0. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan antara bentuk ROC dengan tipe sinyal. Nah, apabila ROC ini berbentuk RHP atau bidang yang setengah kanan, maka artinya sinyalnya adalah sinyal sisi kanan. Kemudian apabila ROC-nya berada di LHP atau bidang setengah kiri, sinyalnya adalah sinyal sisi kiri. Kemudian apabila ROC-nya ini bentuknya strip vertikal, maka artinya sinyalnya adalah sinyal pada dua sisi yang tumpang tindih antara kedua sinyal. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menganalisis sinyal pada dua sisi atau yang strip vertikal tadi. Saat
xt sama dengan E pangkat min bt sinyal ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, pada bagian sisi kiri yaitu E pangkat 2TU kali min T, apabila setelah ditransformasikan, maka ROC-nya adalah RE kurang dari 2, atau yang disebut dengan anti kausal. Kemudian untuk yang sisi kanan itu E pangkat min 2T UT, yang dimana ROC-nya adalah RE lebih dari min 2, yang disebut dengan kausal. Jadi hasil transformasi totalnya merupakan penjumlahan antara kedua sisi tersebut, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, yaitu di X1 sama dengan min 4 per S kuadrat plus 4. Nah, yang dimana tadi ROC totalnya ini merupakan sebuah irisan dari kedua syarat tadi, yang dimana menghasilkan strip vertikal antara min 2 dan 2. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan dan properti dari ROC itu sendiri. Yang pertama, ROC itu selalu menjadi bagian dari daerah yang terhubung. Yang kedua, ROC tidak mengandung pol, karena pada titik pol itu nilai transformasinya merupakan tak hingga. Lalu untuk batas dari ROC ini sendiri selalu berupa garis vertikal yang melewati pol tersebut. Kemudian bentuk dari ROC ini menentukan sifat dari sinyal, yaitu kanan untuk kausal, kiri untuk anti kausal, dan strip untuk non kausal. Selain itu, ROC juga memiliki fungsi untuk menentukan kestabilan pada sistem. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kestabilan saat menggunakan ROC. Nah, sebuah sistem itu bisa disebut stabil apabila input yang terbatas selalu menghasilkan output yang terbatas. Contohnya, sebuah sistem kausal dapat dikatakan stabil jika dan hanya jika ROC-nya ini mengandung sumbu imajiner. Contohnya yaitu pada stable system, HS sama dengan 1 per S plus 2, untuk ROC-nya yaitu RE lebih dari min 2. Kemudian untuk unstable system, yaitu HS sama dengan 1 per S min 2, untuk ROC-nya yaitu RE lebih dari 2. Sehingga sumbunya tidak termasuk di dalam ROC, jadi disimpulkan bahwa dia tidak stabil. Kemudian selanjutnya, sebuah fungsi dari Laplace ini dapat mewakili 3 sinyal yang berbeda, yaitu perbedaannya itu terletak pada ROC-nya. Contoh kita ambil dari persamaan ini, yaitu XS sama dengan 1 per S plus 1 dikali S min 2. Nah, setelah disederhanakan, hasilnya menjadi XS sama dengan min 1/3 per S plus 1 ditambah 1/3 plus 1/3 per S min 2. Nah,
Apabila ROC-nya ini RE-nya lebih dari 2, maka kedua bagian ini akan diinverskan menjadi sinyal kausal. Lalu, apabila ROC-nya berupa RE kurang dari -1, maka bagian akan diinverskan menjadi sinyal antikausal atau U kali min T. Lalu, apabila ROC-nya ini berada di strip antara -1 dan 2, maka bagian depan pol di -1 ini menjadi kausal dan bagian pol di 2 ini menjadi antikausal. Kemudian kita akan melanjutkan membahas mengenai ROC pada sistem yang terhubung. Yang pertama untuk koneksi yang seri, ini merupakan sebuah fungsi transfer totalnya yang berupa perkalian, yaitu H totalnya sama dengan H1 kali H2, yang dimana ROC totalnya merupakan irisan dari keduanya, namun masih bisa meluas atau di-expand apabila pole zero cancellation itu terjadi. Kemudian untuk yang kedua ada parallel connection, yang dimana fungsi transfer totalnya itu berupa penjumlahan, dimana contohnya seperti H total sama dengan H1 plus H2, sehingga ROC totalnya ini merupakan sebuah irisan dari keduanya dan tidak bisa lebih besar dari itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transformasi sinyal-sinyal dasar dan interpretasi geometris. Nah, untuk transformasinya itu bentuknya yang pertama ada sinyal unit step atau unit step function, yang dimana transformasinya adalah 1/s. Kemudian yang kedua ada exponential decay, yang dimana transformasinya adalah 1/s plus A. Kemudian ada growing exponential, yang dimana transformasinya adalah 1/s min A. Nah, dari hasil ini kita akan memetakan polnya. Jadi untuk pol di kiri, misal S plus A-nya, S sama dengan min A ini artinya sistemnya stabil. Kemudian apabila polnya di sebelah kanan, maka sistemnya itu tidak stabil atau tidak tumbuh. Kemudian untuk pol yang terletak di sumbu imajiner, maka sistemnya akan berosilasi. Kemudian di sini merupakan properties dari Laplace transform. Yang pertama yaitu diferensiasi waktu, yang dimana di sini menunjukkan bagaimana operasi turunan di domain waktu ini menjadi perkalian S di domain S. Lalu untuk konvolusi, yang dimana ini mengubah integral konvolusi menjadi sebuah perkalian yang sederhana. Kemudian untuk selanjutnya yaitu transformasi Z, yang merupakan analog waktu discrete dari transformasi Laplace. Nah, transformasi Z ini sangat penting karena yang pertama, dia dapat menganalisis sistem digital, yang merupakan sebuah tools utama untuk menganalisis filter digital, sistem kendali, serta pemrosesan sinyal atau sinyal processing. Kemudian yang kedua, menangani semua discrete sinyal, yang dimana dia dapat bekerja dengan sequence yang stabil
tidak stabil, dan marginal. Kemudian dapat memanipulasi aljabar, yaitu mengubah persamaan equation